petisi 100 ini terus terang aja punya tujuan untuk memakzulkan Jokowi ya. Karena beberapa kebijakan, perbuatan, tingkah laku politiknya ini sangat tidak kondusif untuk bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan ekonomi juga sama. Malah saya khawatir ya, terkesan kebijakan ini memiskinkan rakyat, bukan untuk memakmurkan rakyatnya. Yang kita kelihatan lebih makmur ya para oligarki, ya, para konglomerat yang sudah begitu segala ada, bahkan terkesan rakus. Dengan kebijakan ini tambah rakus. Ada beberapa kebijakan, misalnya satu aja yang saya sebutkan, dari aturan hukum terkait dengan izin-izin untuk melakukan eksplorasi pertambangan misalnya. Itu ada penambahan sampai di atas 100 tahun dari 90. Itu sangat tidak kondusif. Kalaupun ada misalnya sekarang rencana untuk menyerahkan juga beberapa kepada ormas, nah itu apa sih maksudnya gitu ya? Malah itu menurut saya sih bukan hanya sekedar tidak efektif. Ya, saya tidak mengatakan ormas tidak proporsional, tapi tidak pada tempatnya untuk memposisikan diri sebagai pengusaha ormas, apakah itu mau semacam ormas besar NU segala macam. Lebih baik dikelola oleh negara secara profesional, maksudnya merekrut orang-orang yang profesional, kepentingan atau keuntungannya itu bisa dibagi kepada siapa saja, termasuk ormas itu akan merasakan dari hasil keuntungan eksplorasi tambang ya. Tambang apa saja itu yang benar, bukan diserahkan jadi kayak bagi-bagi kue begitu saja gitu. Menurut saya ini sangat tidak proporsional ya, cara kebijakan ekonomi. Yang paling penting tentu saja kita tetap harus mewaspadai. Kemarin istilah cawe-cawe Jokowi itu sangat kuat ya, bahkan partai besar juga marah-marah, partainya Jokowi sendiri marah-marah karena terlalu vulgar ya, istilahnya membangun dinasti politik itu terlalu vulgar ya. Soeharto aja dulu dikritik, anaknya berbisnis dikritik, anaknya ada satu yang jadi menteri dikritik habis ya. Itu maka muncul istilah KKN. Sekarang KKN sekarang lebih terang-terangan gitu kan. Itu istilahnya kalau buat saya menentang reformasi. Nah inilah yang saya tidak suka dengan kebijakan politik sebetulnya. Kita negara Pancasila, kita negara yang demokratis, tapi faktanya negara ini dikuasai oleh segelintir orang akhirnya. Ya, selain kekuatan keluarga nantinya, ya, kalau itu terjadi, kita sudah juga terkooptasi dengan kekuatan oligarki. Karena politik sekarang bullshit ya, tanpa uang banyak maksudnya. Para politisi mau jadi masuk Senayan, menjadi DPRD, menjadi bupati, menjadi gubernur, apalagi menjadi presiden ya, itu harus mengeluarkan uang besar-besar. Inilah politik transaksional yang sangat buruk. Ini yang harus dihentikan. Yang saya khawatir malah belum ada upaya ke arah menghentikan itu. Saya khawatir di cawe-cawe pemilihan gubernur ya, sekarang ini malah itu juga tetap berjalan. Dilakukan. Ya ada satu hal yang penting dalam kebijakan yang harus kita waspadai. Selain soal IKN sudah banyak disorot, sekarang ada PIX 2. PIX 2 itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Antoni sebagai ahli bahwa itu sebuah proyek strategis nasional. Benar ya, menurut aturannya proyek strategis nasional itu harus dibangun untuk kepentingan pemerintah. Ya, pemerintah mempunyai tujuan tertentu, hal yang sifatnya strategis, proyek itu proyek strategis nasional tadi sebetulnya. Loh ini saya dengar ya dari semua orang-orang yang sudah mempelajari itu, sudah meneliti itu, ternyata ini adalah proyek swasta lah gitu. Lebih dari itu buat saya, lebih dari itu. Ya, lebih daripada kepentingan swasta, kepentingan oligarki, ujungnya kepentingan duit gitu ya, segelintir orang. Lebih dari itu, buat saya setuju, dan itu diharapkan ya semua tidak diam ya. Dalam hal ini tentu saja masalah-masalah keamanan nasional. Bayangkan kalau terjadi PIX 2 itu panjangnya puluhan kilometer kalau tidak salah ya. Itu pantai puluhan kilometer itu akan tidak bisa diakses oleh masyarakat.
Jangan-jangan juga oleh semacam polisi air juga jangan-jangan nanti nggak bisa diakses. Karena itu dikuasai oleh satu kelompok pengusaha. Gitu. Yang kita khawatirkan, pantai itu harusnya kan dikuasai negara. Itu pantai juga lebih pada keamanan. Bayangin kalau itu terjadi proteksi oleh satu perusahaan, itu bisa diselewengkan. Pantai itu bisa dipakai untuk apa saja, menyelundupkan senjata, menyelundupkan narkoba, ya kan, menyelundupkan juga orang-orang asing. Kalau perlu menyelundupkan tentara asing lah. Kalau perlu ini untuk masalah-masalah keamanan itu sangat aman. Jadi janganlah bikin sebuah proyek-proyek, apalagi mengatasnamakan nasional, tapi sangat membahayakan keamanan negara. Itu yang paling utama ya. Kalau soal-soal nantinya akan jadi duit besar segala macam, ya itu juga masalah. Tapi yang buat saya lebih penting adalah keamanan negara dan keamanan bangsa. Sehingga mudah-mudahan Badan Pekerja dari Petisi 100 ini akan melaporkan kepada Petisi 100 penandatanganan untuk membuat sebuah masukan, statement atau apapun namanya nanti yang ditujukan kepada pemerintah khususnya, juga kemungkinan wakil rakyat, agar semua kebijakan yang merugikan rakyat, kebijakan yang tidak pro, kebijakan yang membahayakan bangsa ini segera dihentikan. Ini adalah negara hukum. Kalau hukum itu benar-benar dijalankan, kondisi tadi tidak akan terjadi. Masalahnya ini semua hanya jadi panjangan. Kita punya konstitusi dilanggar, dikangkangi, undang-undang juga begitu, Pancasila diremehkan, dihinakan. Itu yang dilakukan, yang melakukan siapa ya? Rezim yang berkuasa saat ini. Mereka melakukan segala cara dan mengabaikan prinsip utama dari bahwa ini negara hukum. Mereka langgar itu semua. Yang paling bertanggung jawab tentunya pimpinannya, Pak. Ya, presiden. Salah satu penanggung jawab adalah presiden. Di samping kalau kita bicara 3 cabang kekuasaan, itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Mestinya 3 pimpinan di 3 lembaga tinggi negara ini kan juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Tapi memang yang paling berperan adalah eksekutif. Dan dia tadi dengan cara melakukan segala cara itu, 2 lembaga di luar eksekutif yaitu legislatif dan yudikatif itu bisa dia kendalikan. Apakah itu dengan sifatnya itu adalah carrot, ya kan? Terus dia mengancam, cambuk. Ya, kenapa? Karena tadi sifatnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan cengkraman kekuasaan dan kepentingan oligarki. Itulah yang ada. Ini keluarga juga, keluarga dia sendiri. Demi keluarga. Makanya saya mengatakan bahwa kalau ada reformasi karena KKN sudah merajalela, levelnya sudah sedemikian tinggi, timbul perlawanan rakyat. Nah, kondisi seperti ini justru sudah lebih parah dibanding waktu reformasi 1998. Nah, masalahnya kenapa bisa lolos ini? Pertama karena cengkraman ke legislatif di DPR itu sedemikian kuat di bawah kendali ancaman sandera politik, kemudian rakyatnya itu tidak seperti dulu, mahasiswa juga itu sudah rezim ini kendalikan sehingga tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Padahal kondisinya sudah lebih buruk dibanding ini. Contohnya misalnya di MK itu yudikatif kan, yudikatif. Ini rezim Jokowi bisa membuat MK itu membuat putusan nomor 90 tahun 2023 itu di MK, maka loloslah. Masalah umur ini sebetulnya. Ini harusnya nggak lolos ya? Nah, karena umur, tapi itu kan sudah karena dikangkangi. Ternyata sekarang bukan MK, kalau dulu MK sekarang MA. Sekarang itu juga masalah umur. Dulu 40 itu lolos dengan catatan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kalau ini harus minimal 30 saat pencalonan, dirubah menjadi 30 tahun saat pelantikan. Tapi ini norma yang harusnya tidak boleh dihasilkan oleh lembaga yudikatif, gitu. Jadi saya kira dari sisi ekonomismenya yang seperti itu. Dirusak semua hukum sama tata negara ya. Betul. Itu kalau kita bicara legal. Nah, kalau kita bicara ekonomi keuangan
politik segala. Sebetulnya kan kader kekuasaan ini ingin terus berkuasa supaya bisa menikmati kekuasaan, tapi juga bisa mendapatkan rente ekonomi uang. Maka atas nama pembangunan proyek-proyek seolah-olah citranya bagus, padahal di balik proyek-proyek itu banyak korupsi lewat mahal biaya-biaya investasi. Itu jauh lebih besar dibanding seperti itu. Bicara mengenai korupsi ini seperti penegak hukum di sandera juga KPK seperti KPK gitu. Jadi alat hukum aja gitu. Saya kira prestasi fenomenal yang belum kali dilakukan oleh Jokowi adalah saat baru berkuasa dengan meminimalkan revisi undang KPK, sehingga undang KPK itu dilucuti, tidak seperti sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya memang yang jadi koruptor ini bisa terlindungi dari jerat hukum. Tapi itu prestasi buruk dari Jokowi di sektor misalnya kalau kaitannya dengan korupsi. Sengaja aturan main itu dirubah sedemikian rupa sehingga orang tidak terlalu merasa bersalah atau potensial untuk dihukum kalau korupsi, karena aturan mainnya sudah dirubah melalui bagaimana KPK itu dilumpuhkan. Itu contoh konkretnya gitu.